IGCSE, kemudian DP sudah 12 tahun juga, tapi MYP baru 5 tahun kurang lebih, 4 sampai 5 tahun lah. Itu, dan sekolah kami juga tidak menerapkan MYP dengan e-assessment, masih ini tahap dasar. Nah, untuk IGCSE sekolah kami sudah dari dulu, dari awal saya bekerja di sini, saya langsung ditugaskan untuk mengajar IGCSE. Waktu itu saya mengajar dari kelas 2 SD ya sampai kelas 12 itu, dan termasuk IGCSE. Sangat ini sesuatu yang baru bagi saya. Sehingga waktu saya belajar dan akhirnya sampai sekarang seperti ini. Itu perkenalan singkat saya. Kemudian saya lanjutkan. Saya sedikit mungkin teman-teman sudah tahu. Halo, selamat malam. Apa bisa? Ya. Bisa dipantau? Saya kehilangan. Aman. Ya, saya ada kehilangan ini sesuatu gambar. Saya jelaskan sedikit secara singkat apa itu IGCSE. Mungkin teman-teman sudah tahu. Itu IGCSE stand for International General Certificate for Secondary Education. Ini sangat populer di internasional untuk anak usia sekolah 14 sampai 16 tahun atau kelas 9 sampai kelas 10. Di kurikulum IGCSE subjek itu di grup juga sama seperti di IB, kemudian dibagi menjadi 5 grup. Atau grup 1 itu languages, di grup 2 humanities and social science, grup 3 sciences, kemudian grup 4 mathematics, dan grup 5 creative and professional. Nah, subjek art and design itu ada di kelompok 5 atau grup 5 dengan kode nama subjek art and design dengan kode 0400. Kemudian ini untuk subjek art and design itu untuk aims-nya itu to encourage personal response by stimulating imagination, sensitivity, conceptual thinking, powers of observation, and analytical ability. Learners gain confidence and enthusiasm as they develop technical skill into and three-dimensional form and composition, and are able to identify and solve problems in visual and tactical form. They also learn how to develop ideas from initial attempts to final solution. Ini aims-nya di subjek art and design ya, tapi yang lebih fokus di sini adalah power of observation. Ini sangat, selama pengalaman saya di sini, ini sangat mempengaruhi penilaian ketika kita mewujudkan sebuah project-project di sini. Course content dan assessment overview. Di sini art form bisa berupa painting and related media, printmaking, three-dimensional design, fotografi, digital and lens-based media, graphic communication, textile and fashion. Namun pengalaman karena broad areas ini tergantung dari skill teacher atau resources yang ada di sekolah atau di center. Di sekolah kami hanya ada Atrium dan mesin print satu. Jadi fokus kami di sini saya juga fokus kepada painting and related media, drawing, painting dan related media seperti itu. Dan ada juga printmaking karena juga saya suka printmaking. Sekolah juga punya sebuah mesin press kecil. Dan three-dimensional design biasanya banyak student juga tertarik dengan kostum design atau fashion design. Di sini di three-dimensional design saya juga kadang-kadang mewujudkan proyek anak-anak yang tertarik untuk bikin kostum design. Dan juga tekstil dan fashion juga beberapa topik yang menarik bagi anak-anak. Untuk tekstil biasanya saya ajarin, saya dulu masih desain mengajar resolution atau repeat pattern. Kemudian fashion design juga kadang-kadang ada yang tertarik. Ini course komponen ya untuk assessment komponennya.
ada 2 komponen, itu coursework dan externally set assignment. Komponen 1 itu coursework dengan bobot 50% dari final mark, kemudian ada berupa final outcome up to A2 in size atau maksimum size-nya A2, kemudian ada portfolio 4 lembar atau maksimum 8 pages atau 8 sites. Maksimum size juga tidak ada maksimum, ini wajib dia A2 portfolio. Kemudian ada externally set assignment, itu ada sama bobotnya 50% dari total mark. Kemudian ada final outcome-nya dikerjakan dalam 8 jam exam atau di invigilated exam. Kemudian ada supporting studies atau preparatory work dengan maksimum 2 lembar dengan 4 halaman. Kedua komponen ini dinilai oleh externally marked by Cambridge International. Itu sedikit informasi tentang subjeknya. Di sini saya akan membicarakan pengalaman saya mengguiding, teaching, dan guiding mereka mewujudkan kedua komponen ini ya. Tapi proses unit learning itu saya tidak akan jelaskan di sini karena kami di sini menggunakan MYP untuk pembelajaran, tapi di sela-sela itu mengerjakan komponen assessment untuk IGCSE. Jadi saya akan ceritakan pengalaman saya mengguiding untuk mewujudkan coursework dan externally set assignment. Ini assessment objectives ada 4, masing-masing bobotnya 25%. Ada assessment objective 1, record ideas, observation, and insight relevant to intention as work progresses. Kemudian assessment objective 2, explore and select appropriate resources, media, material, techniques, and processes. Assessment objective 3, develop ideas through investigation, demonstrating critical understanding. Assessment objective terakhir, yang keempat itu present a personal and coherent response that realize intention and demonstrate an understanding of visual languages. Demikian. Nah, dalam proses mewujudkan assignment satu project anak-anak di sini, berdasarkan assessment objektif itu, saya mengikuti kreatif proses yang ditawarkan oleh IGCSE, yaitu melalui 5 tahap atau 5 part itu yang related dengan silabus assessment objectives, yaitu diawali dengan artistic inspiration and response, kemudian recording ideas, observation and insight, kemudian ada creative exploration, thoughtful development, dan realizing final outcome. 5 tahapan inilah yang kami diterapkan dalam proses mewujudkan assignment anak-anak. Oke, ke tahap pertama ya, artistic inspiration and response. Pertama itu menentukan starting point. Di sini biasanya diawali dengan saya memperkenalkan atau mereview kembali artist and art movement kepada anak-anak, kemudian reviewing teknik apa aja yang sudah mereka punya dan pelajari selama grade 9 atau grade 10. Kemudian broad themes, kemudian juga issue based theme atau emotion or moods. Jadi beberapa topik ini saya jelaskan secara singkat kepada anak dan ada diskusi, menjurus kemudian kepada subjek matter atau subjek untuk dipilih sebagai sumber inspirasi. Biasanya saya lebih fokus ke ini 4 topik ini ya, yaitu still life arrangement, natural and man-made objects, human figure, landscape or dreamscape atau sedikit surrealism. Selama fokus saya di sini karena ini lebih mudah mendapatkan sources-nya. Mengenai topik dari komponen 1 dan komponen 2 itu berbeda. Kalau topik komponen 1 itu coursework, the theme set by the teacher or student but approved by the teacher. Biasanya saya akan memberi
beberapa topik untuk mereka, kalau mereka ini, tapi tidak saya wajibkan, tapi student jika ada tertarik dengan topik tertentu, kalau itu layak, biasanya saya approve dan mereka bisa menggunakannya. Untuk komponen 2, itu the starting point set by Cambridge International. Ada question paper, yang itu yang dirilis biasanya setelah untuk session Mei June itu dirilis tanggal 1 Januari. Itu sudah bisa diakses soalnya dan bisa mulai didiskusikan. Karena sekolah kami sessionnya Mei June, jadi tanggal 1 Januari biasanya saya sudah mengecek di teacher support hub itu, jadi untuk mencari soalnya. Ada tips di sini ketika memilih topik, biasanya saya menyarankan atau sangat mengencourage student untuk memilih topik yang student bisa work from first hand observation. Jadi subjek itu diusahakan bisa didapatkan first hand, jadi bisa diamati secara langsung, tidak mengandalkan internet atau foto dari secondary sources. Kemudian saya ensure juga the subject matter is complex, interesting, and varied. Nah, itu ada variasi subjek yang dipilih, jadi kualitas subjeknya yang dipilih ada kualitas yang memiliki keragaman warna, mungkin tekstur atau bentuk yang ada nilai interestingnya. Nah, ini ada beberapa contoh artwork yang still life arrangement, natural and mimic object. Natural ini anjing, jadi pets dia ini. Kemudian ini ada human figure, salah satu contohnya. Kemudian ada landscape, ini seascape atau pemandangan. Seperti itu. Ini tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua, setelah anak-anak itu student memiliki topik berdasarkan diskusi sebelumnya, sudah pasti dia ini, kemudian student harus melakukan brainstorming ideas. Mungkin brainstorming ideas juga bisa dilakukan lebih awal ketika mereka ini untuk menentukan subjek apa yang dia pilih. Nah, di sini biasanya kalau memungkinkan saya ajak anak-anak melakukan trip atau observasi langsung ke tempat sesuai topik yang dipilih. Cari yang general, topik apa yang mereka, kebetulan dulu pernah ada topik yang kebetulan semuanya ingin suka, kemudian saya ajak ke sebuah local attraction, jadi ada pertunjukan barong dance itu, jadi anak-anak observasi di sana untuk membuat foto-foto dan dokumentasi sources, dan juga melakukan study langsung di sana, kayak first hand drawing observation. Itu karena di IGCSE itu first hand observation sangat ditekankan. Jadi saya di sini juga lebih fokus ke ke observasinya ketimbang elaborasi ideas atau konsep di IGCSE. Kalau elaborasi ide atau konsep itu biasanya di DP saya tekankan. Kemudian ini beberapa contoh recording ideas-nya, ya ada yang melakukan studi, kemudian studi portrait, studi drawing, observasi di rumah menggunakan fotograf, atau ada yang observasi langsung dan menulis notes tentang subjek yang dipilih. Ini ada yang memilih local buildings, seperti itu diobservasi. Nah, juga ada pengambilan fotograf, dipertimbangkan untuk mempertimbangkan mungkin yang punya skill fotografi bagus itu bagaimana membuat fotografi yang bagus, membuat record. Biasanya saya pertimbangkan, saya sarankan anak-anak untuk observe atau take picture from different angles, different scales, atau mempertimbangkan chiaroscuro-nya ketika memotret. Nah, jika memungkinkan, untuk mendapatkan kualitas yang bagus gelap terangnya. Nah, di tahap 2 ini, recording ideas, ini juga ada insight atau connecting to making connection to own work. Jadi ada artist reference yang dipilih, kemudian melakukan study, mencoba menghubungkannya dengan developing own work based on the artist work. Mungkin critical investigation kalau di MYP seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya setelah mereka punya resources, kemudian sudah punya artist reference, start
melakukan creative exploration. Di sini fokus pertama adalah eksplorasi different media, material, and techniques. Jadi biasanya anak-anak tekankan untuk membuat studi atau eksperimen di kertas yang different surface of paper, misalnya kertas yang putih, kertas yang berwarna, atau kertas gelap, atau memakai different media, drawing different material. Seperti contoh di sini. Ini ada drawing subjeknya digambar yang dari berbagai angle, kemudian dengan teknik yang berbeda. Ada juga yang eksplorasi dengan mixed media seperti ini. Ada juga yang fokus dengan akrilik. Tapi di sini juga saya tekankan karena ini observasional, jadi grid method drawing itu saya anjurkan kepada anak yang tidak kuat proporsi untuk mendapatkan akurasi proporsi dan detail. Selain itu, ada untuk reflection, misalnya ada writing, itu dipertimbangkan untuk legible dan menggunakan art vocabulary yang appropriate. Nah, ini beberapa contoh eksperimen atau exploring teknik dan material di sini, atau eksperimen dengan different color scheme yang seperti misalnya belajar menstudi subjeknya dengan monokromatik, mungkin dengan teknik transparan, atau dengan analogous colors, atau juga dengan teknik impasto. Jadi beragam teknik saya perkenalkan untuk mereka coba untuk bereksperimen atau creative exploration. Ada juga yang watercolor. Nah, di sini juga ada yang mau detail, mau ekspresif, mau sedikit tekstural, juga saya bebaskan dan saya sarankan untuk eksplorasi untuk menemukan skill apa yang terbaik yang mereka akan pilih untuk final nanti. Kemudian selanjutnya ini tahapan selanjutnya adalah thoughtful development. Setelah beberapa eksperimen, kemudian sudah mencoba material berbeda-beda, sudah punya pengalaman itu, mereka akan mulai menentukan lebih fokus kemana. Jadi dari early ideas itu dipertimbangkan, kemudian ada alternative compositions yang kemudian dipertimbangkan atau dieksperimen, kemudian work in more detail and refine. Jadi lebih fokus sekarang, mungkin kertas yang dipakai lebih lebar sesuai dengan tahapan nanti final, mungkin akan mulai mencoba di kertas yang bidang yang lebih besar. Dan ada juga menentukan kira-kira nanti final mau pakai teknik yang mana atau komposisi yang mana. Ini ada diskusi dengan teacher di sini untuk bisa mendapatkan yang terbaik nanti untuk tentu yang mana skill yang paling confidence nanti bisa dipakai di final atau terutama di externally set assignment, karena itu mereka tidak bisa di guiding lagi. Nah, thoughtful development juga ini salah satu contoh artwork dari anak-anak ketika dia membuat mosaic design untuk sebuah dinding teater. Nah, bagaimana dia dari initial ideas dari barong dance itu kemudian ditransit menjadi mosaic pattern, kemudian dicoba bikin komposisi untuk diaplikasikan ke dinding. Ada alternative composition juga dia bikin. Nah, ada juga work in detail di sini yang lebih lebar, kemudian lebih detail. Selanjutnya, setelah itu tahapan selanjutnya adalah mewujudkan karya finalnya. Di sini dipertimbangkan adalah karya final harus berdasarkan dari preparatory work atau supporting studies atau portfolio yang sudah disiapkan ketika mengeksekusi yang final. Harus koheren di sini. Jadi tidak ada mengganti topik atau mengganti ide. Jadi sudah fokus ke satu intention. Dia koheren, dia hasilnya nanti. Jadi dipertimbangkan semaksimal mungkin dikerjakan dan detail. Ini beberapa contoh yang mendapat A-star ya. Kemudian ada yang still life. Memang di sini still life saya sangat anjurkan yang punya skill itu jadi fokus ke still life itu lebih bagus. Saya harapkan dia di ID nanti yang lebih eksperimental, baik elaborasi ide dan konsepnya. Nah, ini juga ada beberapa contoh final works yang tidak realistik tapi yang ekspresif, dan juga ada abstraction. Jadi ada
topik yang menggunakan anyaman ini, mengobservasi anyaman dan mewujudkan dengan mix media dan sedikit terlihat abstraksi. Ada juga yang desain, jadi repeat pattern. Saya biasanya mengajar repeat pattern sama tessellation. Ini salah satu karya final. Ada juga custom design. Anak-anak yang banyak juga yang tertarik di custom design. Daripada fashion design juga ada, tapi lebih custom design mereka lebih, lebih membuat idenya lebih lebih ramai gitulah, tidak simple. Kemudian ini beberapa sources yang yang important dan sangat membantu ketika proses pembelajaran ini, terutama silabus guidance itu biasanya berkala dari IGCSE. Kemudian ada buku Art and Design Teacher's Guide dan Art and Design Student Book. Ini sangat penting, ini kita suruh anak untuk students book bisa kita anak-anak untuk punya, atau Art Teacher's Guide kita juga menggunakan sources dari sini. Dan juga saya juga sering menggunakan student art guide untuk menunjukkan ke anak-anak sebagai contoh artwork yang mendapat A-star di dunia atau di sebuah negara. Oke, saya akan share di sini sampel yang saya taruh di sharing folder itu. Murid saya, Dwi Karang namanya, dia berhasil mendapatkan A-star dari 2 komponennya. Topiknya ini still life, dia respon topiknya sebenarnya a mirror, a potted plant, and a ball of fruit. Dia bikin arrangement still life. Ini page 1-nya atau preparatory work page 1-nya. Di sini dia men-study a potted plant. Ini sebuah pohon dengan pensil graphic drawing. Kemudian di sela-sela itu dia kasih fokus ke drawing di sini menggunakan pen dan pensil warna. Di sini dia mencoba mengerin sini tidak satu, jadi dia gabung di page ini untuk terjadi komposisi yang tumpang tindih untuk mendapatkan komposisi yang menarik di page ini. Dan ini study dengan different media, ada yang achromatic painting dengan tinta di belakang itu. Sebenarnya ini yang kertas gelap ini bisa diangkat, dia bisa dilihat di belakangnya ada drawing, ada painting achromatic itu. Ini soft pastel di atas dark paper, dan ini dia study bunga dengan watercolor. Nah, ini juga mencoba dia bikin watercolor komposisi still life-nya. Kemudian di sini arrangementnya, namun dia bilang tidak ingin menambahkan bunga katanya untuk komposisinya, dia ganti potted plant-nya, ganti yang bahkan dia membeli bunga potted plant untuk komposisi finalnya. Ini dia tadi dengan acrylic painting. Di preparatory work dia sangat hati-hati mengerjakannya karena waktu dia ketika exam dia sedikit terganggu dengan waktu, jadi dia agak terburu-buru mengerjakannya. Ini final work-nya di exam, tapi secara ini masih examiner masih mendapatkan nilai bagus dia. Nah, ini juga yang selanjutnya, ini yang desain atau design assignment. Di tahun 2014 ya, examination-nya. Topiknya mosaic design based on research into traditional dance, design a mosaic panel for one wall of a theater. So how the mosaic panel will look when in place. Jadi ini seperti yang foto yang sebelumnya, saya ajak dia cek ke local attraction dan dia buat source mengambil foto-foto dan study, kemudian transit dia menjadi mosaic pattern, membuat alternative composition, dan selanjutnya dia diwujudkan di sebuah dinding. Di sini dia membuat bagaimana desain itu diaplikasikan di dinding teater. Ini menggunakan two point view perspektif untuk membuat gambar ini. Nah, ini karya final work-nya. Selanjutnya
ini juga ada tahun 2016 juga ada salah satunya saya ambil yang ISTAR. Ini yang broad based assignment, nama assignment berbeda lagi. Ini juga sama seperti interpretative and observational study begitu. Ini topiknya juga ini still life. Nah, ini page 1-nya atau preparative work 1, dia study subjeknya dengan berbagai teknik drawing. Ya, cuman di sini foto-foto sources-nya tidak ditampilkan karena disubmit pakai envelope dulu. Jadi saya nggak punya dokumentasi kebetulan karena itu terpisah, tidak ditempel di ininya foto-foto sources-nya. Selanjutnya ini page selanjutnya ada beragam teknik dia eksplorasi. Nah, ini karya trial untuk final. Dia mencoba bikin yang more detail, more refined untuk karya finalnya. Dia mensubmit cuma 3 preparatory page dan ini final work-nya dikerjakan di final. Karena ini cukup confidence dia dalam mengerjakannya. Ya, demikian sharing saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan nanti. Terima kasih Pak Ketut. Pak Ardiles, silakan Pak Ardiles untuk menambahkan dari Pak Ketut. Saya cuma nambah-nambahin sedikit aja. Tadi udah cukup lengkap banget dari Pak Ketut juga. Wah, karyanya, ngeri-ngeri banget ya. Tadi yang perlu agak dikasih tahu dulu ke teman-teman yang mungkin belum pernah mengajar AJCSI sebelumnya. Tadi saya boleh share screen ya, Ibu? Silakan. Sudah settingnya sudah multiple kok. Ya? Ya. Oke. Saya mau share screen. Saya mau bahas sedikit balik lagi ke jenis komponennya tadi. Ini assessment overview yang tadi sudah dibahas sama Pak Ketut tadi dengan lengkap banget. Ini kalau boleh saya perjelas bahwa yang assessment overview yang seperti ini, komponen 1 dan 2 ini mulai berlaku setelah ada perubahan silabus di tahun 2019 deh, kalau nggak salah ya Pak ya. Ini silabus baru kita di 2019, hanya menjadi 2 komponen saja. Komponen 1 yang berupa coursework, yang tadi temanya bisa bebas dari murid atau dari guru. Kemudian kalau ini sifatnya seperti portofolio gitu ya, jadi bisa sampai 8 halaman, 4 lembar atau 8 halaman bolak-balik. 4 lembar bolak-balik menjadi 8 halaman gitu. Kemudian komponen 2-nya adalah yang ada question paper-nya, seperti yang tadi Pak Ketut bilang. Question paper-nya biasanya keluar di bulan Januari. Secara jumlah dia akan lebih sedikit gitu, karena hanya 2 lembar bisa bolak-balik, berarti 4 halaman ya. Dan ini ada ujian hari H-nya yang diharuskan mereka datang ke ruang ujian, dikasih waktu selama 8 jam untuk mengerjakan ujian. Nah, kalau sebelum ini tadinya ada 4 komponen. Mungkin kalau yang sudah mengajar AJCSI dari sebelum 2019 agak sudah cukup kenal dengan 4 komponen yang ada sebelumnya. Yang sekarang menjadi komponen 1, tadinya adalah komponen 4 yang disebut sebagai coursework. Begitu. Yang sekarang menjadi komponen 2, tadinya adalah komponen 1. Externally set assignment atau broad based assignment. Kemudian pada saat itu juga ada komponen 2-nya adalah design assignment. Komponen 3-nya adalah historical assignment. Gitu. Jadi waktu itu sifatnya komponen 1 adalah wajib harus dikombinasikan dengan komponen 2-nya atau dengan 3-nya atau dengan 4-nya. Syukurnya di 2019 itu dipersempit nih, jadi cuma 2 pilihan, jadi kita gurunya juga nggak terlalu banyak mikir mau ngasih tugas yang mana nih ke anak-anak, karena terus terang waktu di sebelum yang ini historical kayaknya saya nggak minat banget untuk ngerjain historical analysis art gitu. Tapi karena cuma saya agak ketika ini 2019 ini silabus ini muncul, saya agak wah, design based assignment-nya nggak ada ya, padahal saya ngerasanya terus terang karena background saya dari desain agak lebih pede ketika sifatnya desain gitu daripada yang broad based assignment gitu. Nah,
Kemudian paling saya mau kasih lihat ya beberapa contoh juga yang nggak seberapa kalau dibandingin sama anaknya Pak Ketut. Ini apa namanya, sejak ini menjadi yang seperti ini, di sekolah saya kebetulan belum pernah melakukannya lagi karena semenjak 2019 itu kandidatnya tidak ada yang mengambil ujian, jadi hanya mengambil kelasnya tapi tidak melakukan ujian realnya gitu. Kemudian di tahun lalu juga kan di cancel ya, jadi kita nggak ada exam gitu, jadi kita belum berkesempatan untuk melakukan kurikulum yang baru ini gitu. Assessment objektifnya seperti yang tadi Pak Ketut bilang, sudah recording. Ini memang yang agak bikin anak-anak takut adalah biasanya ini sih, assessment objektif 1. Di recording ini, kemampuan mengobservasi dan menggambarkan ulang, itu harus sangat kuat ya. Jadi, itu yang banyak bikin anak-anak kita ngerasa, aduh nggak bisa nih gambar serealistik itu, gitu. Itu yang agak bikin, istilahnya mah jiper ya, anak-anak jadi takut gitu, untuk bisa menjalani IGCSE. Gitu. Kemudian saya mau kasih sampel. Ini IGCSE Work 2018, memang ini sebelum perubahan silabus terbaru. Ini yang silabus 2018 yang waktu itu masih ada 4 komponen. Yang saya kasih lihat ini adalah komponen pertama yang broad based assignment. Waktu itu temanya sudah di set dari IGCSE. Ini waktu itu temanya pas papernya. Jadi di bulan Januari akan keluar paper, question paper. Anak-anak boleh pilih nih dari 10 ini, sukanya yang mana. Approach-nya terserah mereka. Mereka mau menjadikan itu sifatnya observatif, art yang observatif, atau interpretatif. Begitu. Karena kalau kita lihat dari nature questions-nya nih, misalnya nomor 2, a pile of books, pens, pencils, and a lamp, itu menurut saya sangat observatif ya, bisa kayak still life arrangement gitu. Nomor 7 juga a reclining figure with their hands behind their head, itu menurut saya sangat observatif. Tapi kalau nomor 1, mechanical madness, retro, in disguise, out of the blue, ini harus interpretatif banget. Anak-anak harus punya kemampuan menginterpretasikan question paper yang datang dari Cambridge gitu. Nah, salah satu contoh yang saya mau kasih waktu ini, anak ini nilainya dia A, tapi hanya A rendah saya rasa ya, karena komponen 2-nya, komponen desainnya waktu itu dapatnya B, sehingga pas digabungkan nilainya masih A gitu. Jadi nilainya jadi B. Jadi saya rasa si nilai A yang ini tuh nilai A yang bukan A yang di upper boundaries gitu, tapi di boundaries agak bawah, sehingga pas digabung dengan paper 2-nya yang hanya B nilainya, totalnya dia mendapatkannya B gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Saya kasih lihat satu ini aja deh kayaknya. Nanti biar lebih banyak ngobrolnya. Ini 2018 waktu itu. Ini adalah karya finalnya yang waktu itu diberikan, yang dilakukan dalam ujian 8 jam di sekolah. Gitu. Temanya waktu itu yang dipilih, ya, temanya yang dia pilih adalah mechanical madness. Nah, ini kan lagi-lagi yang saya bilang tadi, interpretatif banget ya. Kita harus bisa ngebimbing anak ini bagaimana mengartikan tema yang sudah di-set sama Cambridge. Bisa jadi mechanical madness versi dia dengan versi murid B dengan versi murid C akan berbeda. Anak ini kebetulan agak harfiah waktu itu menginterpretasikannya. Menurut dia, mechanical itu akan berhubungan dengan mesin-mesin, madness akan berhubungan dengan emosi manusia gitu. Dia menyambungkannya dengan anak-anak yang kebanyakan tugas di sekolah sehingga dia agak setengah gila gitu, setengah stres. Nah, untuk menjawab assessment objektif yang pertama, yaitu recording tadi, yang berdasarkan hasil observasi dan menggambarkan ulang, itu anak ini mengambil foto dirinya sendiri dan foto temannya. Temannya sengaja disuruh ekspresi marah, coba lo ekspresi marah gitu, gue mau gambar sebagai objek utama gitu. Karena anaknya pemalu, pas diambil foto sendiri dia nggak bisa marah, jadi posenya begini doang. Nah, semuanya ini dicoba digambarkan ulang gitu, dan karena assessment objektif 2-nya adalah exploration, salah satunya adalah media exploration yang dinilai, Jadi saya selalu tekankan ke anak-anak semenjak gambar pertama yang dilakukan, kalau bisa sudah menggunakan media yang berbeda-beda terus. Jangan pensil terus. Memang ada tips yang pernah saya baca, disarankan untuk diperkenalkannya dari hitam putih dulu, kemudian berangsur-angsur memperkenalkan warna.
ke belakang. Gitu. Jadi penggunaan pensil di depan, kemudian digabung dengan material-material lain. Ini prep sheet. Halo, malam. Ini prep sheet yang pertama. Kemudian kelanjutannya, ini kan bagian madness-nya lah ya. Kemudian dia melakukan recording bagian mechanical-nya. Mechanical-nya dia tadi pilih-pilih yang dari mesin-mesin atau dari barang-barang yang sifatnya mechanical dari sekitar yang dia punya gitu. Ada rantai sepeda, ada gear, ada macam-macam, ada gear yang dia dapat. Dan ini kalau di sini saya sudah membiarkan anak ini untuk menggabungkannya dengan yang kita sebut sebagai secondary sources. Kalau tadi kan foto-foto tadi adalah primary sources atau first hand observation atau first hand study. Kalau di sini saya udah boleh deh kamu gabungin, kalau kamu nggak terlalu punya barangan, kamu cari deh fotonya dari internet gitu. Untuk kamu jadiin secondary source. Cuman secondary source namanya juga secondary ya, jadi tidak boleh lebih utama daripada primary source-nya. Seperti itu. Jadi di sini dia kembali menggambarkan ulang dengan berbagai media yang dia punya, berbagai kertas yang dia punya. Kemudian sampai di tahap berikutnya yaitu menggabungkan ide bagaimana si mechanical sama madness tadi bisa kawin nih. Gimana ya caranya supaya nggak terlalu harfiah banget gitu. Nah, disinilah juga saya suka menyuruh anak-anak untuk ayo kalian browsing deh, cari artis siapapun itu yang kalian mau ikuti gayanya gitu. Teknik apapun yang kalian mau ikuti. Sehingga dia muncullah dengan beberapa artis yang dia pilih nih, misalnya kalau bisa dilihat di sini, ini dia mau mencoba menggabungkan teknik fotografi double exposure ini dalam berupa gambar. Nah, untuk mencoba ini dia menuangkannya seperti ini nih. Dia mencoba menggabungkan si mesin-mesin tadi ke muka foto temannya tadi. Kemudian dia makin ngerasa kayaknya Pak kalau madness lebih seru kalau warna kulitnya merah ya gitu. Karena mad itu kan marah itu kan merah biasanya. Ya udah kamu cari deh, saya bilang kamu cari referensinya coba. Nah, dia dapat dari internet lagi beberapa gaya yang kemudian dia coba aplikasikan ke dalam gambarnya gitu. Jadi ini adalah halaman ketiganya ya. Halaman ketiganya. Gitu. Kemudian halaman terakhirnya ini. Yang besar ini saya bilang ke anak-anak untuk membuat final draft sebelum final piece. Jadi final draft ini saya minta buat di ukuran yang harus lebih besar daripada eksplorasi sebelumnya. Terus saya bilang, apa dong kalau udah ada objeknya, udah jelas, terus latarnya gimana, masa mau polos banget? Ya deh Pak, saya cari-cari. Dia bilang gitu. Akhirnya dia cari-cari berbagai macam, wah banyak yang nggak nyambung juga sebenarnya nih. Ketika dicoba pakai Piedmont Green kayak, nggak masuk gitu. Atau kombinasi merah ke hitam ya Pak, ya boleh dicoba gitu. Akhirnya dia mengkombinasikan merah ke hitam, kemudian juga dia ada semacam grafik-grafik komputer futuristik gitu yang dia masukin itu ke dalam sini, sehingga terciptalah si final draft ini. Gitu. Nah, setelah final draft terjadi, barulah semuanya ini harus di-arrange, kemudian dibawa ke ruang ujian di hari H, di mana dia akan membuat karya finalnya yang tadi itu. Nah, inilah karya finalnya yang dibuat dalam waktu 8 jam, diawasi oleh pengawas ujian seperti biasa. Yang selalu saya tekankan ke murid-murid saya adalah intinya untuk assessment objective 4, yaitu presentation dan koherensi dan segala macam yang relevan itu, saya selalu minta pokoknya intinya apapun yang kamu tampilkan di karya final kamu itu harus ada study sebelumnya. Jangan sampai ada satu elemen pun yang baru kelihatan di final piece tanpa ada eksplorasi sebelumnya, tanpa ada study sebelumnya. Seperti itu. Itu approach yang saya selalu bilang ke anak-anak ini untuk nunjukin memang semuanya ini sudah dieksplor dan semuanya sudah dipelajari sebelumnya, sudah dilakukan eksperimentasi sebelumnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi itulah bagaimana saya melakukan pendekatan IGCSE di kelas, kalau di kami di kelas 9 dan 10, ini di kelas 10 dilakukannya. Anak ini ya hasilnya lumayan, dia keluar di A rendah. Gitu. Gitu aja paling Bu. Ada sih komponen 2-nya yang desain, tapi saya rasa kayaknya udah nggak relevan dengan silabus yang baru ya. Oke.
Demikian teman-teman. Terima kasih Pak Ardiles. Oke, tadi Sama. ada pertanyaan dari Bu Ayu ya, Bu Ayu tadi sebelum kita mulai sudah ada pertanyaan tentang perbedaan antara DP dan IGCSE. Jadi mungkin yang bisa urun rembuk, monggo silakan. Pak Ketut dan Pak Ardiles kalau Pak Ketut dulu mungkin bisa memperjelas ini, silakan. Jadi kita semua tahu. Silakan Pak Ketut atau siapa yang mau memberi pertanyaan yang di grup tadi ya. Iya, tadi sebelum mulai kan ada Bu Ayu tanya perbedaan antara IGCSE dan DP. Oh, IBDP. Ya. IGCSE. Oke, ini kalau IGCSE itu pada grade 9 sampai 10 ya, ininya. Itu sama dengan MYP Year 4 dan MYP Year 5. Jadi proses pembelajarannya, unit yang saya di sekolah ini, studi di sekolah saya, itu pakai unit MYP di grade 9 dengan mengikuti assessment objektif dari MYP. Kemudian di year 5 atau kelas 10, term 1 itu menggunakan pola MYP, kemudian dengan assignment atau tugas yang dikerjakan itu, atau summative task-nya itu adalah membuat coursework tadi. Dengan assessment objectives-nya itu untuk 2 saya pakai, penilaian untuk MYP, kemudian untuk penilaian untuk IGCSE coursework sebagai prediksi nilai lah, atau membantu dia, meng-guiding dia untuk membuat coursework-nya. Itu itu total sekitar 1 semester itu fokus ke coursework, jadi eksplorasinya. Nah, setelah term 2-nya grade 10 itu kan dia mengambil externally set assignment, itu menjawab soal dari Cambridge itu. Sama prosesnya juga, cuman di MYP sudah tidak ada unit lagi, karena sudah fokus exam. Di sekolah kami sudah tidak ada unit MYP di grade 10 term atau semester 2 ya. Nah itu. Kemudian, apa hubungannya dengan DP, diploma? Nah, setelah grade 10 mereka exam IGCSE, mereka sudah ada juga beberapa yang sudah keluar dari sekolah, melanjutkan university langsung, atau juga masih stay di sekolah ini untuk mengambil diploma program. Mereka di sini kan ketika DP dia memilih subjek, belum tentu dia sukses di IGCSE Art, kemudian memilih subjek Art di DP. DP sudah mereka planning untuk future-nya. Jadi mereka bisa memilih subjek sesuai dengan uninya. Beberapa anak yang berbakat juga tidak mengambil art di tempat saya. Dia kemudian mengambil subjek yang lain sesuai kebutuhannya. Saya rasa IGCSE adalah kesempatan untuk menilai kemampuan anak sebelum dia DP, karena dia ada penilaian formal ya. Untuk IGCSE mereka dapat sertifikat atau nilai yang mereka yakini nanti di DP saya pilih subjek mana. Dia akan mempertimbangkan dari nilai IGCSE-nya itu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Riga. Kalau saya, karena di sekolah memang di tengah itu hanya pakai IGCSE, kemudian lanjut ke DP. Jadi saya nggak bisa compare sih kalau dengan MYP bagaimana. Tapi saya rasa kalau anak-anak itu sudah terbiasa di IGCSE dengan coursework dan broad-based assignment seperti tadi, paling enggak anak-anak itu tidak akan kaget ketika mereka harus mengerjakan proses portofolio di DP dan mungkin exhibition work-nya juga di DP. Karena kalau kita lihat, itu sifatnya prep works-nya itu atau preparatory works-nya itu bisa kita submit sebagai proses portfolio works, screens, kemudian hasil finalnya bisa kita submit sebagai karya exhibition gitu kan, karena double dipping dibolehkan ya sekarang ya. Cuman paling memang kepayahannya
di comparative study, karena di IGCSE kita nggak kebiasa tuh untuk nulis analisis apa comparative study itu. Gitu sih. Sama mungkin sedikit nambahin, kalau di IGCSE ini lebih kuat di 2 dimensional ya. Itu kayaknya mutlak. Karena waktu dulu saya pernah bereksplorasi di 3D, itu banyak yang tidak menganjurkan untuk faktor pengiriman karyanya itu. Karena ada case yang barang pecah belah lah, seperti hal itu. Jadi memang kalau di IGCSE lebih kuat tuh untuk di 2 dimensional. Itu kuat banget gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan MYP, kalau pindah ke DP-nya, benar kata Ardiles, untuk di comparative study-nya itu biasanya memang anak agak, bukan malas ya, tapi kenapa sih, udahlah kita langsung aja bikin karya lah, ngapain sih nganalisa. Nah, itu yang menjadi tolak belakang banget gitu. Yang sedangkan di DP kan comparative study ya, mau nggak mau, maupun kecil ya komponennya itu, cuman mau nggak mau, jangankan di comparative study, di proses portfolio aja yang namanya annotations, reviewing, refining, kata dulu Aryo, itu udah benar-benar mutlak gitu. Jadi kalau ya itu bukan kelemahan sih ya, jadi ada tapi kalau untuk skill itu IGCSE, kalau mau ikut ujian IGCSE ya kita terimanya yang udah bagus-bagus aja deh, nggak usah eksplorasi bocahnya gitu istilahnya. Thank you, itu aja sih. Oke. Ada pertanyaan boleh? Oke, Mas Bey mau nambahin atau gimana? Mau nanya boleh? Oke, boleh Mas. Ada juga yang menanya nih. Nanti abis Mas Bey ini deh saya bacain pertanyaannya. Oke. Makasih. Makasih Pak Ketut, makasih Ardiles, keren-keren banget. Memang jadi menambah wawasan buat kita semua, dan memang inilah fungsinya forum kita ini. Karena tadi kan berat, kayaknya emang beda banget ya, aja sih konten presentasi, skill formal aspeknya itu sangat kuat sekali gitu. Yang pengen saya tanyain, seberapa besar seberapa penting, seberapa ketat pembatasan untuk prior learning anak-anak yang mengambil IGCSE Art ini, baik itu masuk kelas art di kelas 9-nya atau ketika mereka ngambil exam-nya. Karena kan kayaknya kalau ngelihat dari contoh-contohnya, mereka emang kayaknya sudah punya banyak background experience yang harus kuat kan, dari perspektif, dari observational skill. Sementara kalau kita nyambungnya ke DP, kayak waktu itu saya share, requirement itu kan nggak sangat bebas gitu. Jadi sangat jomplang banget sama anak-anak yang emang nggak punya background art sama sekali gitu. Seberapa besar, dan apa saran Pak Ardila sama Pak Ketut untuk anak-anak yang memang background art-nya atau skill art-nya nggak terlalu kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya duluan ya, kalau diizinkan. Silakan Pak Ketut. Monggo. Pertanyaan ini memang bagus sekali, dan ini juga terjadi di tempat saya mengenai prior knowledge ketika mereka ngambil art di IGCSE, terutama mau memilih subjek di grade 9. Sekolah kami tidak memberlakukan sebuah aturan tertentu yang boleh atau tidaknya mengambil art, karena subjek ini juga terbuka pada prior knowledge apapun kondisinya kami terima untuk ikut di subjek visual art and design untuk pembelajaran grade 9 dan grade 10. Namun exam di kelas 10 mau memilih IGCSE, mereka juga tidak wajib, asal tergantung keinginan mereka. Kita juga tidak akan menuntut yang baik harus ikut, yang tidak kurang mampu realis harus tidak ikut. Saya tetap menerima apapun, bahkan selalu ketika mau exam itu saya akan menunjukkan contoh marking scheme dari IGCSE, dari dapat nilai paling rendah sampai yang tinggi contoh-contohnya. Jadi, dan juga karya-karya lama di sini. Saya menekankan di sini kalian bukan untuk tujuannya mencari nilai saja, tapi punya pengalaman bagaimana mengikuti exam itu dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan hasil maksimal. Saya tekankan seperti itu. Ada juga anak yang
skillnya tidak tidak kuat juga mereka berani untuk mengambil art. Bahkan yang bagus juga mereka mundur karena ketakutan, wah ini aja dapat nilai jelek, skill saya padahal dia sudah bagus. Juga hal itu tantangan saya sebagai guru, mungkin yang lainnya untuk meyakinkan. Nah, anak-anak ini mau mau semangat dan confident untuk menghadapi tantangan exam IGCSE ini. Saya tidak ada, sekolah kami tidak ada aturan untuk membatasi anak-anak yang memilih art itu harus yang punya skill, karena tentunya silabusnya yang mengatakan itu terbuka untuk prior menulis dengan kualitas apapun. Kita akan membimbingnya sesuai dengan kemampuannya. Tentu di sini saya akan memberikan contoh-contoh atau di mana kita akan angkat dia untuk mendapatkan maksimal nilainya. Seperti itu, Mas Benny. Ya, kalau dari saya juga kurang lebih sama. Di sekolah kami nggak ada syarat untuk bisa masuk ke kelas IGCSE Art gitu. Cuman memang dari kelas 8 ketika mereka pindah, kalau di kami kelas 7-8 menggunakan lower secondary, Cambridge lower secondary. Pas masuk kelas 9 itu penjurusan minat aja sih, mereka mau ambil kelas art and design atau ambil kelas musik gitu. Karena dua-duanya kan ditawarkan di IGCSE. Jadi kayaknya bagusnya salah satu aja deh biar gak overwhelm gitu. Nah, jadi dari kelas 9 itu kita bikin udah direct kira-kira apa aja sih yang bakal diperluin untuk kamu bisa cover di kelas 10 examnya, baik kamu exam atau tidak gitu. Jadi ya human figure diajarin lagi, still life diajarin lagi, skill-skillnya diajarin lagi supaya pas kelas 10 mereka bisa exam nggak ya gitu. Kalau mereka memang ada kebutuhan untuk mengambil exam, biasanya mereka ambil. Tapi memang betul seperti apa kata tadi bilang, ketika dikasih lihat examples dari hasil-hasil karya-karya sedunia gitu, mereka pasti akan, Pak, kayak bagus begini aja cuman B Pak nilainya gitu, apalagi punya saya. Itu pasti banget muncul kayak gitu. Karena itu tadi kemampuan menggambarkan ulang primary source-nya itu harus jujur harus strong banget sih kalau di IGCSE memang kelihatannya. Makanya saya suka bilangnya gini, oke lah kalau kamu nggak ngerasa kemampuan menggambarkan ulang kamu cukup baik, ini kan masih ada 4 assessment objektif yang lain nih. Kalau di sini kamu cukup lemah, coba deh di sini kamu lebih banyak explore materialnya gitu. Kamu coba kembangin idenya lebih lebar lagi, jangan terbatas, jangan ngerasa assessment objektif 1 kamu udah nggak bagus, di sini juga nggak bagus. Coba dia tambah sulam subsidi silang gitulah supaya nilai ini ikut ke boost dari yang 3 assessment objektif lainnya harus lebih kuat gitu. Paling itu sih yang saya bisa encourage anak-anak untuk ikut. Kenyataannya memang yang ikut dan fail juga ada sih, malah cukup banyak. Yang pas ujian nilainya cuma D gitu ada juga. Cukup banyak juga sebenarnya. Ini terima kasih Pak Ardiles. Saya nambahin. Boleh tanya, Bu? Ya, bentar Pak ya. Ini nanti ada 1, 2, kayaknya ada agak bererot ini di dalam chat. Oke. Oke, sebenarnya saya juga mau nambahin dikit aja. Ada kebijakan dari sekolah juga sih sebetulnya yang membuat ini yang namanya IGCSE ini agak terbantu sebetulnya. Dulu waktu saya masih di sekolah saya yang lama, di SIS itu kita nggak mau terima anak yang di atas kelas 8 dengan alasan kalau dia di atas kelas 8 berarti kita sudah tidak tahu basicnya dia gimana. Dan itu menurut saya itu sangat berguna gitu. Nggak tahu di sekolah-sekolah lain seperti apa, tapi yang saya rasakan waktu saya di SIS itu cukup membantu, buat guru-guru sangat membantu gitu. Jadi kita tahu background-nya mereka seperti apa gitu. Kalau udah di atas kelas 8 itu udah susah gitu untuk membangun lagi, itu susah gitu background-nya. Gitu sharing dari saya. Oke. Sebentar ya Pak Andika, saya bacakan dulu yang ada di chat. Nanti saya kasih kesempatan Pak Andika. Oke, ini udah dari tadi soalnya nih. Ini dari Bu Selvi, Pak Ketut nih kayaknya Pak nih, Pak Ketut sama Pak Ardiles. Saya ingin bertanya, kalau saya tidak salah, board area untuk IGCSE Art and Design ada beberapa, selain Fine Arts, Fotografi, Graphic Design, Fashion, dan seterusnya.
bila anak tidak mengambil painting tapi fotografi bisa, apakah bisa? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Ketut atau Pak Ardiles dulu. Atau Pak Ardiles mau duluan? Monggo. Dijawab bisa, bisa. Tidak mengambil painting tapi fotografi itu bisa. Cuman balik lagi tadi kayak sudah Pak Ketut bilangnya, ini balik lagi ke seperti gurunya juga ya, dia bisa membimbingnya atau tidak. Karena bisa jadi kan kejadiannya satu kelas, minat anak-anak bakal beda banget tuh. Ada yang fashion, ada yang mau ngerjain 3D, ada yang mau ngerjain fotografi. Yang pertama mungkin make sure dulu, kalau saya terus terang saya nggak ngerti fotografi, jadi ketika ada anak punya minat untuk bikin fotografi, saya lihat dulu, lu bener mau bikin fotografi atau lu cuma mau mencari aman nih, atau lu malas bikin karya nih gitu. Jadi dengan pikiran bikin fotografi aja gampang gitu. Sementara kalau kita bedah silabusnya, itu banyak banget teknis yang harus dicapai dalam pengerjaan fotografi, karya fotografi gitu. Dan meskipun saya bilang ke anak-anak, meskipun kamu produk hasil akhirnya adalah fotografi atau 3D atau apapun, jangan lupa assessment objektif 1, yaitu tadi recording and research, itu tetap harus ada proses kamu menggambarkan ulang primary source kamu gitu. Walaupun pada akhirnya di fotografi, di awalnya kamu tetap mesti menggambar dulu gitu. Jangan jadiin fotografi itu sebagai alasan untuk mempermudah hidupnya gitu. Gitu sih. Kalau dari saya gitu. Monggo Pak Ketut. Mungkin dari saya juga menambahkan sedikit. Katakan Mas Ardiles itu benar. Sebetulnya fotografi juga salah satu area yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak. Kembali, saya juga skills fotografi saya tidak punya, tapi saya hanya bisa mengarahkan komposisi. Mungkin ada yang mencoba di sini untuk melakukan fotografi, tapi saya tanya dulu, kamu student apakah punya pengalaman menggunakan kamera yang profesional atau pernah punya pengalaman menggunakan mencetak fotografi tidak hanya digital. Kalau dia tidak punya pengalaman itu, biasanya saya sama seperti Mas Adi, saya tanya apa, cari aman. Biasanya saya tidak akan motivasi lagi untuk fotografi. Saya akan cari motivasi yang lain yang lebih pas. Kalau dia tidak punya background, tapi seandainya anak itu punya background fotografi, misalnya punya orang tua yang fotografer atau ini, saya akan motivasi dia. Tentunya ada expert lain yang bisa membantu. Walaupun saya tidak punya skill, di sana saya akan bisa mengomentari masalah komposisi, mungkin color scheme atau masalah technical saya tidak akan komentari. Itu bisa dilakukan karena areanya benar. Kembali ke tergantung resources yang punya sekolahnya dan expertise-nya si guru. Demikian. Baik, begitu ya, Ibu Selvi tadi yang bertanya, sudah cukup? Apakah sudah cukup? Oke, kayaknya udah nih, banyak sekali soalnya, jadi saya lanjut langsung, karena ini ada pertanyaan yang masih berhubungan untuk itu, dengan pertanyaan yang itu dari Pak Thomas Villanova. Ini mau bertanya, ada contoh coursework untuk fotografi digital dan based lens media, ada apa enggak? Terus sebab di silabus yang saya baca itu ada, dan beberapa murid saya tertarik untuk approach pada fotografi digital and lens based media selain fine art. Apakah ada? Mungkin kalau Pak Ketut sama Pak Ardiles nggak melakukan ini, yang lain mungkin bisa sharing. Teman-teman yang pernah. Saya belum pernah. Iya, mungkin ini bisa saya bantu untuk saling sharing aja ya. Ya, silakan. Ya, ini untuk pertanyaan yang fotografi basic lens dan digital yang itu memang dulu ketika ada training dari Cambridge itu dikasih beberapa contoh, dan kebetulan tadi saya lihat kalau mau yang setelah foto nggak pakai manual drawing ada nggak nih? Kebetulan ada. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Saya mau izin share screen dulu, boleh ya? Silakan. Terbuka untuk semua kok. Ya, ini dulu untuk sampelnya dia kasih Vanillate Canvas seperti ini. Dia lebih untuk, memang lebih fokus ke exposure sama komposisi dari si objeknya sendiri. Dan untuk detail kayak ISO, depth of length, dan lain itu
mereka tidak minta untuk dijelaskan detail per foto, enggak. Jadi mana yang dianggap lebih penting itu yang akan ditampilkan. Untuk final account-nya seperti ini. Kemudian untuk preparation paper 1, dia export foto-foto seperti biasa tadi yang sudah disampaikan sama seperti Pak Ketut dan Pak Ardiles. Kemudian ini prep 2, prep 3-nya. Dan ini masih sama ya. Nah ini untuk prep 4 sebelum dia buat untuk hasil final outcome yang seperti ini. Cuman dulu ketika training ini jadi pertanyaan adalah ketika tes kita kan ada 8 hours examination tuh yang 8 jam. Kemudian muncul pertanyaan tuh. Nah, kalau foto seperti itu cara sekolah membuat atau mencetak foto itu seperti apa? Apakah diizinkan keluar tuh buat cetak foto atau sekolah yang provide printernya sendiri? Nah, yang muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian dari tim dari Cambridge menjawabnya sih sebenarnya dengan tanda kutip sih mereka tidak mau tahu ini foto cetaknya di mana. Gitu ya. Jadi mereka juga tidak bilang harus di sekolah atau di luar, mereka nggak menjawab itu. Cuman yang mereka lihat adalah portfolio komposisi dari yang sudah dikumpulkan dan Cambridge terima. Begitu. Karena kan mungkin problemnya anak-anak mengambil foto boleh nggak boleh. Cuman ini mau di-print di mana? Karena kualitas cetak foto dengan kualitas yang beneran printer untuk foto dan printer untuk yang kertas itu memang beda kualitasnya. Ketajamannya, saturasi warna itu pasti beda banget. Jadi mungkin kalau yang mau ambil foto pertimbangkan untuk cetaknya ya, karena 8 jam. Ini berarti 8 jam dia komposisi dan foto, atur lighting dan lain itu semua di on the spot, nggak boleh di rumah. Ini untuk yang menjawab tentang foto. Kemudian untuk yang digital lens, sebenarnya tadi ada yang ini semoga menjawab juga. Nah, ini yang digital. Ini digital, final outcome-nya seperti ini. Dia bikin sebuah poster. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Ardiles. Seingat saya, ini dapat poin lebih tinggi daripada yang tadi. Bedanya adalah kalau yang tadi itu beneran full pure ekspor di foto, sementara dia ada eksplorasi di manualnya, di prep 1-nya. Begitu. Jadi yang membedakan sebenarnya apakah jaminan kalau ada manualnya itu selalu lebih bagus daripada yang nggak manual? Itu sih sebenarnya kalau menurut yang saya tangkap sih sebenarnya enggak, lebih ke kedalaman berpikirnya dia. Sebenarnya kalau starting point itu lebih gampang, bisa dicari sih bisa. Cuma lebih susah di point ketika developing idea nih. Dari starting point kita mau ngapain sih? Kan kita nggak mungkin tahu-tahu dari bahan nasi tahu-tahu jadi nasi goreng, kan nggak mungkin. Yang dicari dari Cambridge adalah step by stepnya, how to make, kemudian ingredients-nya, compositions-nya, seperti itunya. Jadi yang antara ada manual atau enggak, sebenarnya sih nggak ada jaminan yang ada manual itu selalu lebih bagus dan yang nggak ada manualnya itu akan lebih jelek. Nggak ada jaminan, lebih ke kedalaman dan kematangan cara si student untuk interpretasinya, yang di assessment objektif kelima yang gabungan semuanya. Jadi untuk yang digital lain sama yang fotografi mungkin saya bisa hanya itu yang bisa saya sampaikan, kan juga saya belum terlalu banyak pengetahuan di IGCSE. Terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh nambahin? Ya, silakan. Ya, sebenarnya kalau di mau apapun medianya, kalau si anak itu kehilangan saat kan di situ kan ada poinnya exploration medium. Seandainya dia kasih exploration pakai pencil atau pakai pulpen sebelum beralih ke digital, itu kan dia sudah menambahkan beberapa media trials di situ. Walaupun pencil, tapi pencil legit gitu, dia dapat poin di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada trials di media lainnya, ya dia kehilangan itu. Intinya sih itu sebenarnya. Tapi balik lagi itu quality over quantity. Kalau misalnya ada murid yang banyak media trials-nya, pakai apa juga 3D, dimasukin 3D, masukin digital, dan terakhirnya dia akhirnya fotografi,
Tapi kalau hasilnya kurang legit, kurang bagus gitu ya, itu akan disadvantage buat dianya juga. Jadi ya intinya itu sih, kalau misalnya nggak ada manual atau nggak ada media lain, jadi kehilangan itu. Terusnya juga menambahin kalau yang fotografi atau digital printing, sebenarnya IGCSE udah clear, mereka bilang hasil printing itu boleh di luar dari 8 jam. Di luar dari 8 jam exam. Jadi yang saya pernah lakukan itu adalah, anak saya pernah ngambil fotografi, pernah digital dan segala macam. Mereka selesai. Karyanya itu berupa soft copy-nya, kita save di komputer kita lihat, dan ya dituntut di situ juga gurunya perlu kredibilitas yang tinggi untuk mempertahankan itu ya, keasliannya. Jadi anak itu tidak boleh mengedit, hanya print di luar, that's it. Hasilnya kita bisa terima, kita kasih dia misalnya 2 hari atau 1 hari kemudian kita terima hasil printingnya, printing foto atau printing digital printing. Nah itu yang akan kita kirim nantinya. Tapi si anak tidak akan menambahkan apapun lagi. Itu seperti itu. Jadi kalau ditanya printingnya di sekolah atau apa, kalau misal ada printer di sekolah, bagus. Kita print dulu di sekolah, hasilnya kita terima, apapun hasilnya kita print dulu. Nah setelah itu dia diminta untuk print di luar, kita kasih waktu, dan itu nggak masalah. Dan mereka juga sempat itu terlontar, saya tanyakan waktu ada workshop, dan jawaban mereka seperti itu di luar dari 8 jam gitu. Thank you ya. Oh iya, satu lagi saya mau nanya deh, ini kebetulan nih Pak Ketut sama Ardiles, kan kita tahu nih grade boundariesnya IGCSE itu A-nya kira-kira berapa ya? Saya lupa deh. Pokoknya di bawah grade boundaries E-nya sekolah. Bener nggak? Misalnya grade A buat sekolah kita biasanya tuh 90 ke atas atau 80 ke atas lah ya. Nah, sedangkan di IGCSE dia bisa dapat A itu 70 ke atas ya, A-star. Saya lupa grade boundariesnya, pasti yang saya ingat dan yang saya khawatirkan sampai sekarang itu grade boundaries sekolah dan IGCSE itu rentannya sangat tinggi. Di sekolah kalian sendiri gimana cara menyiasatinya itu? Ketika ada anak IGCSE, terutama di mock ya, mock exam kan kita kan memberikan mereka paper yang serupa, atau di exam semester 1, semester 2. Nah, gimana kita bisa mengkalkulasikan nilai, memberikan nilai sesuai dengan grade boundary sekolah, sedangkan kita menggunakan grade boundaries dari IGCSE dan assessment objectives dari IGCSE tersebut. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Itu Bu. Makasih Bu Endang. Silakan Pak Ardiles sama Pak Ketut. Coba, ini dulu saya sama Pak Andi training bareng nih. Coba kita ingat-ingat bareng nih Pak Andika. Benar nggak? Kita pernah lihat waktu itu di training itu, dia kasih contohnya. Maminya si itu Edwina. Benar. Yang ada ini siapa? Nggak tahu. Okay. Pak Jamal itu kayaknya. Oh. Tolong di. Iya. Lupa. Sorry. Betul. Oh ini. Oke, makasih Pak. Iya, coba mau dilanjut lagi nih. Kalau nggak salah nih, coba tolong dibantu bener apa nggak salah ya. Nggak. Saya juga nggak bisa jamin. Seingat saya waktu kita training dulu, si pemberi training itu bilang semua submission yang dikumpulkan, kemudian nilai yang tertinggi di batch itulah yang menjadi A-star-nya. Jadi seandainya submission-nya nilainya hanya let's say hanya 75 gitu. Ya 75 itulah A-star-nya, dan kemudian akan dibagi menjadi grading A, B, C, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi putus.
Nah, Nah, oke. oke. Itu Pak Beni sharing. Bukan Oke, ini saya. Pak Beni boleh coba. Bukan saya itu. Pak Beni ya? Ini Pak Beni. Oh, saya yang dipanggil malah, bukan. Ya ini Ada soalnya Beni dan Beni. viewing screen. GR aja saya. Iya, nggak, ini bener Pak Ardiles bilang memang setiap tahun itu berubah ya, standar poinnya E-star sekian, misalkan 70, tahun depan bisa 60 bahkan E-star, atau mungkin 90 baru E-star. Memang bener berubah, cuman range-nya itu memang nggak bisa jadi patokan. Ketika 70 sekarang E, tahun depan kita harus dapat 70 untuk E itu enggak, jadi berubah-ubah. Dan kebetulan untuk tahun 2016 gradingnya seperti ini, mungkin yang bisa di-share seperti itu aja ya. Iya, betul. Nah, itu jadi kalau saya ingat dulu waktu di training itu trainernya bilangnya gitu sih, hasil submission terbaik saat itu yang dijadiin patokan untuk A-star, kemudian akan dibagi menjadi grade ke bawahnya gitu. Jadi saya suka bilang ke anak-anak ya, kalian berdoa aja semoga di batch kalian nanti yang submit nggak bagus-bagus semua. supaya nilainya nggak tinggi-tinggi banget. Kemudian kalau untuk nilai di sekolah, kami tetap pakai grade threshold tahun sebelumnya sih untuk pemetaan mock test, nilai dari mock test gitu. Walaupun sebenarnya kayak tadi, pada akhirnya belum tentu nilainya akan sama di tahun ininya gitu. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Kalau Mbak Endang. Ya Pak Aryo. Sorry, berarti bentar. Tadi berarti kan itu kan dia 70 udah E, misalnya kita tahun dari setahun sebelumnya E, dia dapat 70 dan nilai IGCSE udah masuk E poinnya. Nah, tapi di sekolah itu kan 70 itu bukan E, itu loh. Maksud saya itu grade boundaries yang seperti itu. Ya. Saya bisa nambahin nggak? Boleh kalau ya. Saya kebetulan ngajar A-level, bukan IGCSE, cuma mirip-mirip. Jadi apa yang terjadi di sekolah saya, akhirnya karena terakhir itu yang silabus terbaru, karena selain IGCSE berubah, A-level juga berubah, termasuk kode silabusnya kalau di A-level. Nah itu sekarang kalau sebelumnya kan di A-level itu guru nih, teachers masih bisa assess anaknya. Kalau sekarang semuanya dari Cambridge, dan Cambridge itu nggak pernah akhirnya terakhir ngasih, sekarang tuh dia nggak pernah ngasih contoh nilai 70 apa 80, cuma mereka jadinya excellent, medium kayak gitu-gitu akhirnya. Dan itu yang kita ambil, ya udah nih kira-kira excellent seginilah jadinya. Akhirnya emang kita pakai kira-kira sih. Jadinya emang kira-kira nih bisa dapat A, cuma ya kurang-kurang dikit ya B lah dia. Itu akhirnya emang karena emang nggak bisa dirubah, karena ketika kita ngerubah satu sistem, satu sekolah itu berubah semua kanan, itu nggak bisa kita ikutin. Jadi ya mau nggak mau, kalau yang ya especially kayak A-level ya kita kira-kira aja, kita lihat kualitas anaknya, ini ya masih di C nih, gimana kita bisa boost dia bisa jadi B lah gitu. Karena akhirnya kita nggak bisa pakai skor, karena kita kalau based on skor, habis anak-anak itu 40 di A-level itu masih PES, 40 di sekolah kita ya udah tewas, nggak bisa masuk kemana-mana mereka. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pak Aryo tadi mau nambahin apa Pak Aryo? Monggo. Oh iya, mungkin nggak beda jauh persoalan IGCSE sama di IB ya. Ini saya berbagi aja soal istri saya, itu adalah pengajar chemistry di IGCSE. Dengan fluktuatif model kayak begini, dulu istri saya mengambil cara membuat boundaries yang agak tinggi, jadi kejam sekali memang. Dengan harapan nanti ketika itu masuk ke boundariesnya IGCSE aslinya dari examiner sana, itu nilainya akan terasa bahwa down-nya pas gitu jadinya. Misalkan kalau untuk mencapai angka A aja, dia bikin misalkan kalau IGCSE 70, dia bikin 80 gitu. Jadi terasa susah sekali dan dianggap killer emang. Ujung-ujungnya si anak-anak ini kan terbiasa dengan untuk mendapatkan level kesulitan soal itu terbiasa, akhirnya begitu mereka ujian, itu nilainya jadi bagus semua gitu, gara-gara terbiasa dengan boundaries tinggi. Nah ini juga yang diterapkan di sekolah saya itu, untuk A itu 89, untuk IB diploma. 89 ini adalah A paling kecil.
Padahal IB nggak pernah punya segitu dalam sejarah itu 87, 86 beberapa tahun terakhir ini. Nah, itu dipakai standar kita untuk menilai anak-anak dalam kegiatan mau exam, mau assessment standar, mau buat rapotan, kita pakai itu. Dengan cara begitu, udah kita tetap itu anak-anak jadinya terbiasa dengan situasi bahwa saya harus memaksimalkan agar saya bisa dapat nilai segitu aja. Berarti harus effort, berarti harus banyak, terus belajar terus atau gimana gitu. Sebenarnya untuk mencegah itu, karena memang kalau international examination itu lihat word average memang, dan itu nggak fluktuatif banget. Makanya akhirnya sekolah saya juga menetapkan satu standar 89 itu adalah nilai A terendah. Padahal memang saat aslinya itu nggak pernah ada sejarahnya kalau di IB diploma itu A itu 86 itu udah dapat A sebenarnya gitu kan. 87, 88 udah agak jarang sekarang gitu ya. Cuma dengan begitu untuk mengatur predicted grade itu lebih mudah, jadinya kita nggak terlalu over predicted juga ujung-ujungnya, karena agak bahaya untuk over predicted itu ke uninya dianggap kredibilitas kita sebagai marking kita itu dipertanyakan takutnya kan gitu. Jadi mendingan memang kalau di sekolah kami di akhirnya terapkan model patokan 89 ini adalah yang terendah untuk mencapai A, sehingga kalaupun nanti bukan itu di bawah itu ya bagus lah gitulah. Jadi nggak terlalu jomplang banget kita estimate untuk mengestimasi predicted itu nggak terlalu over gitu jadinya. Seperti itu sih. Makasih. Oke, makasih. Sekarang ini ada Pak Julius. Ini jadi agak naik ke atas panjang karena pembahasannya juga cukup panjang. Mohon maaf buat yang bertanya, jadi agak lama nih. Oke, kalau final outcome untuk exam kelas 10 yang dilakukan selama 8 jam, bisa menggunakan digital printing atau graphic design atau tidak? Kalau bisa, seperti apa pelaksanaannya? Itu dari Pak Julius. Siapa yang mau memberi sharing pengalaman, monggo. Pak Ketut, Pak Ardiles. Mas B, ada nggak? Riga. Mohon maaf ya. Untuk digital memang belum pernah digital. Pernah. Tapi di IBDP pernah. Kalau di sini belum. Oke. Ada ini boleh tambah nggak? Ya, silakan. Jadi digital itu beberapa kali ya ada anak menggunakan digital. Jadi penyelenggaraannya adalah kalau mereka diperbolehkan untuk membawa apa yang mau digital seperti apa, apakah dia mau pakai Procreate atau apa, itu diperbolehkan, tapi WiFi mati. WiFi dimatikan di daerah sekitar. Emang prosedur ujian di sekolah saya kalau misalnya art itu WiFi mati semua di daerah ruangan saya dimatikan, dan mereka sebenarnya kalau bukan digital nggak boleh mengakses laptop apapun. Dan ya tadi yang saya bilang digital mau media apapun nggak masalah. Yang penting harus ada critical thinking-nya di situ, gimana development idea-nya, gimana initial sketches harus ada. Nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung pakai digital, karena dia akan kehilangan itu yang saya bilang media trials untuk yang lainnya. Gitu. Nah, jadi kalau final outcome-nya dia mau media mau digital, itu oke, silakan. Bahkan waktu itu yang fotografi, ada satu anak fotografi dia mau fotografi, tapi hasilnya kurang bagus, kurang memuaskan, karena saya nggak berani bilang ya kalau misalnya, karena waktu dulu saya training beberapa kali itu examinernya mereka selalu bilang manual fotografi itu yang lebih dihargai dibanding digital. Kalau mereka mencetak film di kamar gelap atau dengan developer dan lain sebagainya, itu lebih dihargai, dan mereka nggak menyinggung masalah digital fotografi karena memang pada zaman itu digital fotografi masih baru banget gitu. Nggak tahu ya sekarang ya, tapi ketika anak saya pakai digital fotografi itu, pakai fotografi makanan, karena dia butuh ruang gelap untuk foto, jadi space dia satu meja itu saya tutup pakai kain hitam, hanya untuk kita aja, hanya untuk dia doang. Dia pakai bawa lighting sendiri dan lain sebagainya, foto di situ, dan hasilnya hasil foto-fotonya itu
disubmit ke saya berbentuk soft copy karena pada saat itu printer tidak memadai di sekolah. Soft copy kumpulkan ke saya, dia ngeprint di luar, foto kualitas yang lumayan, yang bagus lah. Dan begitu juga dengan digital, dia ngeprint di luar seperti itu. Jadi boleh dibawa apapun medianya ke dalam ruangan, dia mengerjakan itu. And then, jangan lupa ini apa? Screenshot ya. Screenshotnya, setiap screenshot stepsnya, screenshot prosesnya itu perlu di-include ke semuanya, atau enggak ya akan kehilangan lagi poin idea development-nya. Gitu sih. Thank you. Okay. Saya boleh tambahan dikit nggak? Ya, silakan Pak Dipos. Ya, actually kalau yang karena ini sebenarnya silabus ini baru kan, IGCSE dan A-level itu di silabusnya baru dan asesmen objektifnya baru. Dulu tuh asesmen objektifnya kalau nggak salah IGCSE itu ada 5, sekarang cuma 4, record analis, dan itu lebih simpel lagi. Cuma sekarang itu di IGCSE dan di Cambridge itu ada desain and teknologi. Jadi waktu itu saya terakhir training itu November kemarin, sama examinernya bilang ini art and design sebenarnya emang mau ditujukan lebih ke tradisional daripada ke digital, karena mau ambil digital mereka bisa ambil subjek digital and technology di situ katanya. Makanya ketika itu berarti emang kayaknya mau diarahkan akhirnya semuanya ke manual, ke tradisional. Seperti itu sih yang saya tangkap dari examiner ya waktu terakhir. Tapi sorry Pak Rianto. Ya. Bang Bos ya, Bang Bos, saya manggilnya Bang Bos. Kayaknya media apapun ya, digital, manual atau apa, yang penting yang membedakan desain dan art and art yang saya tangkap itu adalah starting point-nya. Jadi kalau desain itu brief based on what they want. Jadi kayak satu perusahaan mengorder sebuah desain kepada desainer. Nah itu. Sedangkan fine art bentukannya starting point-nya ya mereka dikasihkan permasalahan dari starting point tersebut dan dikembangkan. Jadi perbedaan di situ. Kalau masalah medium, saya rasa sekalipun dia si anak bisa menerapkan starting point tersebut dan misalnya berubah jadi bentuk typography, entah gimana caranya ya typography dari starting point tersebut, saya rasa sih nggak nggak akan masalah selagi kita bisa mempertanggungjawabkan dan dapat inspirasi dari mana, artis referensinya siapa, jelas gitu eranya di mana. Tapi ya balik lagi itu bukan design paper based on design brief, tapi design as an style sebagai salah satu output karya, terutama kalau kita bisa menghubungkan ke karya-karya kontemporer ya, karena kan no boundaries di situ gitu. Jadi seperti itu sih menurut saya ya. Iya, sebenarnya bukan cuma waktu itu saya ketika tanya desain digital, tangkapannya mereka itu selalu digital itu akan berkorelasi sama desain and teknologi gitu. Padahal saya bilang ini akan di-print dan akan ditempel seperti itu, dan mereka yang penting sih sebenarnya itu asesmen objektif yang kedua, yang explore itu. Jadi kata mereka jangan cuma satu digital, jadi tetap mereka mengharapkan ada yang manual, tradisional, tetap. Karena ada exploration itu di situ sih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Andika, Pak Rianto, apa Pak Dipos ini? Siapa? Nama depan dong. Oke. Baik. Saya kira itu desain teknologi itu maksudnya kayak ke woodworking gitu ya? Katanya yang based on digital, yang sebenarnya dia kayak gabungan art sama IT sih. Dia berdiri di tengah-tengah itu, dan dia itu subjek baru. Ya. Saya pernah baca itunya, soalnya waktu itu sempat tapi saya ngajar desain tech di MYP ya. Cuman yang ya bedanya cuman nggak ada pengenalan desain cycle aja. Kalau yang di Cambridge itu lebih ke produk prosesnya, kayak woodworkingnya gitu. Oke. Thank you.
Terima kasih Riga dan semua yang udah kasih masukan. Cukup ya Pak Julius? Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi nih. Masih ada beberapa. Pak Beni, ini untuk silabus yang baru ada masukankah cara pengerjaannya? Karena di School Support CIETS belum ada pencerahannya dong. Nah, nih yang udah ngerjain silabus yang baru, Pak Ardiles. Tadi sempat dibahas kan? Ini yang... Mana Bu pertanyaannya? Ini, untuk silabus yang baru, ada masukankah cara pengerjaannya ini Pak Beni? Masih di atas, ini udah 10 ke bawahnya lagi. Saya. Oh, Pak ya. Beni. Coba aku baca. Pengerjaan silabus yang baru deh intinya, karena di School Support belum ada. Silabus, oke. Silabus yang baru itu kan sebenarnya perbedaannya dengan silabus yang lama. Tadinya yang komponen 4 sekarang menjadi komponen 1. Yang tadinya komponen 1 sekarang menjadi komponen 2. Itu bedanya. Jadi pengerjaannya sebenarnya sama aja nih caranya dengan silabus yang sebelumnya. Cuma kalau saya pribadi, kebetulan di kelas 10 ini bukan saya gurunya, sekarang di Sekolah Bogoraya ini ada Bu Tiwi kayaknya ya di sini. Oke. Kalau saya lagging ya? Nggak terlalu sih Pak. Udah tadi aja sebentar. Nggak sekarang. Oke, jadi kalau saya saranin pengerjaannya kalau di komponen 1, karena dia membutuhkan jumlah kuantitas yang lebih banyak, yang bisa sampai 8 halaman, mungkin bisa dikerjain duluan sebelum komponen 2 keluar paper question. Itu ya Pak Ketut, setuju nggak ya? Coba nanti dibantuin ya Pak. Karena dia pengerjaannya secara kuantitas lebih banyak, jadi kalau saya akan mulai kerjain itu dari term 2 misalnya. Di term 2 udah mulai masuk ke coursework. Nah, setelah mengerjain coursework, fokus dulu di coursework. Nanti ketika Januari term 3 keluar tuh question paper untuk komponen 2. Nah, baru paralel jalannya ke belakangnya. Gitu. Kalau komponen yang sebelumnya silabus yang dulu, saya ngerjainnya komponen 1 dan 2 sama-sama question paper keluar di Januari. Jadi dari Januari ngejar ke April ngerjain 2 komponen itu gila banget sih, kerepotan gitu. Cuma kalau sekarang yang komponen 1 bisa ditarik maju duluan ngerjainnya sebelum komponen 2 dikerjain. Supaya lebih start lebih awal lah gitu. Kalau gitu sih kalau di Sekolah Bogoraya. Di Pak Ketut mungkin gimana? Boleh saya tambahin? Masih kalau yang silabus sekarang sangat dianjurkan itu coursework harus selesai di term 1, di semester 1 ya. Jadi November itu ya, kalau Mei atau June session itu, November itu kalau bisa coursework sudah selesai. Itu akan lebih bagus karena lebih aman ketika Januari itu atau awal term 2 itu, jadi question paper sudah ada, anak bisa fokus ke eksternal itu yang question papernya itu. Jadi coursework sudah selesai. Tapi ini sih agak tergantung gini ya, kadang-kadang kan ada anak yang mengabaikan karena ini masih ada deadline nanti, dia juga tidak mau mengerjakan. Biasanya saya lanjutkan ke holiday. Jadi holiday tahun baru itu saya kasih tugas dia, ada pesan ke orang tuanya untuk yang memilih haji sesi untuk di-remind untuk melanjutkan coursework-nya untuk menambahkan lagi. Nanti di Januari di awal term itu kita review lagi, kita kasih checklist untuk ini apa yang sudah selesai, apa kurang. Jadi kita tahu kandidat ini kurang lagi sekian. Jadi kita bisa kasih tambahan waktu, kandidat sini karena kurang lagi 10%, kita kasihlah 1 minggu. Baru setelah itu baru lanjut ke paper ini yang question paper. Jadi biar fokus. Nah, itu biasanya kami lakukan di sini. Jadi memang sangat disarankan itu sebaiknya November itu untuk itu sudah selesai coursework, itu lebih bagus, lebih aman lah. Terima kasih Pak Ketut, Pak Ardiles. Ya, oke. Saya mau lanjut sama pertanyaan berikutnya ini dari Astridi.
Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi murid yang hanya mau membuat sedikit gambar atau yang hanya mau membuat gambar di bidang yang kecil-kecil, kertas A2 mereka jadinya kosong banget. Nah, ini masalah klasik. Berhubung saya punya banyak banget pengalaman tentang ini, dan ini sebenarnya berawalnya dari harus kerjasama sebetulnya sama guru primary, karena ini basic banget. Jadi biangnya tuh di primary. Kalau guru primary-nya nggak tegas dalam hal ini, pasti akan ke bawah sampai secondary, jadinya nantinya susah. Karena ketika anak-anak ini udah gede, itu udah susah banget ngebentuknya. Kalau saya kebetulan cukup strict sama hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau misalnya saya minta besar, mereka kumpulkan ke saya, dan itu gambarnya masih kecil, saya suruh balikin lagi. Saya suruh hapus dan buat lagi. Awalnya memang berat, apalagi anak-anak masih kecil. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Dan dari biasa itulah nantinya mereka jadi ngerti bahwa komposisinya jadi jelek kalau mereka kertasnya gede, gambarnya seupil, gitu. Jadi itu saran saya yang paling utama, kerjasama sama guru primary, makanya bridging itu sebetulnya penting banget. Ada yang apa namanya, ya pokoknya harus ada kesempatan buat bicara sama guru primary. Kan guru secondary yang menerima hasil jadi itu sudah apa ya, sudah tahu nih masalahnya di tahun ini. Let's see kalau misalnya masih baru atau ya kita baru masuk itu kan kita merasakan ya hasil dari sebelumnya tuh gimana. Nah, itu dari situ bicara aja sama guru level-level di bawahnya. Karena itu hanya bisa dibantu di level-level di bawah. Kalau udah di atas nih susah. Udah mau IGCSE baru mau benerin itu susah banget pasti. I can imagine that gitu. Ya, karena saya sekarang pegang primary, jadi ya saya bisa share dari situ. Kebetulan saya pegang secondary juga dulu kan, jadi ya oke, masih nyambung. Jadi saya tahu ngerasain bridging-nya gimana. Nah, yang lain mungkin ada masukan lagi, monggo. Di marking aja, Bu. Jadi itu kan biasanya bagian dari kalau nggak initial sketches, kalau nggak media trial tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kalau saya breakdown tuh semua itu, misalnya media trials. Jadi totally semua supporting studies itu kan saya masukin ke nilai sekolah, sebagian dari nilai sekolah prosesnya. Terutama untuk yang mock ini nih, yang paper asli. Jadi kalau di sekolah saya mau menggunakan paper asli untuk mock gitu. Karena mock exam saya tuh ada di bulan Februari, sebentar lagi nih. Nah, itu jadinya saya nggak punya waktu untuk menyiapkan quarter 3 marks buat grade 10-nya, misalnya seperti itu. Jadi triknya adalah saya breakdown semua komponen yang ada di supporting studies itu saya jadikan nilai kecil-kecil, nilai-nilai per komponen aja. Jadi seandainya saya minta 5 initial sketches, dari 5 itu mereka total dapat berapa. Jadi kalau misalnya ada kriterianya sebesar A5 misalnya minimum, ya itu akan mempengaruhi nilai mereka, dan lumayan terpacu sih. Maksudnya, kalau segini boleh nggak, Pak? Kurang gede gitu. Tapi dan akhirnya memaksa mereka untuk merubah caranya. Emang bener itu anak-anak bikin gambar itu kayaknya lama dan susah ya. Tapi padahal kalau nggak di kelas art itu mereka sering gambar ngedoodling atau apa. Giliran dikasih masalah macet. Ya tapi itu sih. Saya marking aja semuanya gitu. Jadi semua effortnya dia akan balik lagi ke dia dalam berbentuk nilai gitu. Seperti itu. Oke, gimana Astrini? Nah, kalau kasih tambahan lagi mungkin. Ya, boleh. Monggo. Ke anaknya kasih lihat, ini A2 segede gini ya. Kalau lo gambar kecil-kecil, lo mesti ngisi berapa banyak gitu. Mungkin biar dia aware. Oh iya ya, berarti harus banyak. Mungkin divariasiin aja, dicampur gitu. Dicampur dengan ukuran-ukuran lain. Ada lagi tuh sebetulnya. Satu lagi adalah
lihat kalau kamu gambarnya kecil, ketika kamu bikin background-nya kamu capek. Gitu. Karena otomatis kalau misalnya background-nya cuma flat, warna biru, akan capek ngewarnain biru yang gede banget, sementara gambarnya cuma kecil. Itu mereka akan ngerasain sendiri kalau udah di drill kayak gitu. Itu sih, kalau dari saya. Gitu. Astrini gimana? Bisa dikasih Ya. minimal ukuran, misalnya A4-8 lembar gitu, untuk recording ideas doang, misalnya. Jadi kalau mereka lebih kecil dari itu, ya dikali aja 2 gitu, misalnya. Jadi bisa harus 16 karya seperti itulah. Salah satu tekniknya ya. Kudu rada kejem sih memang, kalau untuk yang urusan ini, karena emang mendarah daging sekali ya. Iya. Tapi kalau dilihat, itu kan tadi syarat itu kan maksimum ya 4 lembar ya. Sebenarnya kalau submit di bawah itu nggak apa-apa kan sebenarnya, asal nggak terlalu sedikit juga. Mereka selalu bilang quality over quantity. Itu jawaban. Ya balik lagi, kalau misalnya kalau boleh tanya itu yang A2 itu berarti misalnya dalam A2 kertas hitam gitu ya, dia ada beberapa karya terus bolak-balik itu bisa kan ya? Bukan dalam artian si proses portfolio itu sebesar A2 gitu. Nggak bisa. Oke. Berarti masih sama kayak dulu gitu ya? Bisa, iya. Masih. Oke. Thank you. Oke, Astrini gimana? Sudah terjawabkah pertanyaan? Ya, oke. Sekarang saya ke bawah lagi. Ini udah jauh banget. Sorry. Harus scrolling down. Oke. Kayaknya sudah habis yang benar-benar bertanyaan ya di bawahnya. Ini hanya cuma pengumuman atau yang lain-lain. Oke. Selanjutnya ada yang masih mau bertanya lagi, kita masih ada waktu sih. Sampai jam 9 masih ada waktu. Ada yang mau bertanya lagi tentang GCSE ini? Oke. Saya nggak lihat tangan. Iya, satu lagi. Tanya dong. Silakan. Ada yang pernah itu animasi nggak? Jadi proyeknya misalnya dia mau animasi seperti itu. Nah, menarik nih. Karena lagi in. Project GCSE. Karena iya benar. Lagi in dan juga mereka banyak apps baru gitu. Iya, betul. Kalau dulu kirimnya bentuknya CD. Tapi kalau sekarang apa nih? Hah? Ya itu tadi, Andika, gara-gara ada desain dan teknologi itu disuruh diambil desain dan teknologi ketika saya tanya yang seperti itu ke examiner. Karena mereka udah nggak, katanya sekarang arten desain itu udah nggak boleh ngirim CD. Jadi semuanya itu harus ditempel di A2. Oh, okay. Kalau gitu bisa pakai QR code aja dong. Tempel QR code. Masukin link. Ya. Mungkin cuma dibilangnya katanya semuanya harus ditempel di A2. Berarti dia dan mereka tidak terima CD gitu misalnya. Jadi even sebenarnya kalau misalnya sculpture yang 3D, mereka pun nggak masalah. Asal bisa difoto dari berbagai angle dan ditempel di A2. Gitu. Jadi misalnya dia ada instalasi, ada terus yang misalnya ada mural yang 3 meter kali 5 meter, nggak apa-apa, tapi difoto, tempel di A2. Intinya itu sih, ditempel di A2. Di A2. Berarti bisa dong, misalnya kita screenshot misalnya ya, animasinya kita screenshot per scene, terus habis itu kita kasih linknya, pakai QR code-nya dia tempel di situ kan, dia tinggal citut, bisa langsung nyambung ke videonya kan. Iya tapi sih. Gimana? Mungkin itu Pak Andika animasinya yang zaman dulu gitu loh ya. Storyboard. Gitu. Yang di gitu. Iya. Kalau nggak salah itu ada di kurikulumnya Aussie punya deh. Ada dia menitik berat pada hal-hal seperti itu. Jadi dia animasi cuman yang gaya tradisional punya. Gue pernah baca itu cuma. Oke. Ya, makanya saya bilang yang tadi itu ketika art and design ini kenapa kayaknya mau diarahin jadi ke tradisional dan yang berurusan sama misalnya dengan teknologi, misalnya pakai segala macam digital, dia mintanya ke desain dan teknologi karena kayaknya art and design ini examinernya cuma mau nilai yang ada di depannya mereka gitu, jadi mereka nggak mau repot lagi.
saya tangkapnya seperti itu. Berapa kali ikut training yang face to face sama online, kayaknya semuanya pengennya kayak gitu sih. Iya. Dari examinernya ya, mungkin ada yang bisa share lagi, mungkin ada yang dapat hal baru. Mungkin lebih Kalau baik. saya lihat dari contoh-contoh hasil pengerjaannya anak-anak yang di luar sana, memang sih semuanya tradisional, nggak ada yang digital untuk ini, termasuk A-level semuanya deh. Saya udah lihat banyak banget kan di YouTube itu mereka yang sharing A-star result gitu. Semua tradisional, nggak ada satupun yang digital. Itu benar kata Pak Dipos itu. Oke, ini ada lagi nih satu dari Pak Lucky sebelum kita berlanjut, ada sedikit announcement dari Mas Bey nanti. Saya ingin bertanya, banyak anak yang stuck dalam exploring dan creativity. Kita sudah harus memberikan drill, teknik, dan medium yang berbeda-beda, tapi masih stuck dalam proses ini. Ada tips? Nah, ini tips and tricks. Silakan yang mau share. Gak? Share loh. Kalau gue gimana ya, mungkin ini gue juga agak keingetan kata-kata Aryo dulu nih, waktu mengeksplor sesuatu yang 3 dimensi gitu ya. Mungkin gue nggak tahu nih ya, kalau yang kira-kira mentok dalam teknik itu kita bermain di pattern aja. Jadi banyak kayak Nirmana gitu. Nah itu juga udah cukup membantu lah. Tapi ya itu tadi waktu gue ngajar IGCSE gue agak terbentur dengan sekolah ini yang selalu pengen berbau-bau AA, star dan ngestar gitu. Jadi agak terbentur dengan itu, hal-hal seperti itu yang gue mungkin agak nggak suka kali ya. Jadi yang tadi hubungannya dengan Mas B, apakah kita bisa menerima murid yang seperti apa? Sebenarnya sih kita bisa aja di IGCSE juga gitu ya. Cuman ya kadang-kadang ya, terbentur hal-hal seperti itulah yang jadi nggak nyaman lah kitanya gitu ya. Yang tadinya kita mau benar-benar mengeksplor anak-anak untuk ketut untuk melalui experience-nya gitu kan. Itu jadi agak terbentur di situ. Jadi kadang-kadang anak juga udah takut, atau kitanya pun sebagai pengajar yang agak worried, aduh udah nggak mungkin lu dapat E atau S B aja udah bagus deh. 8 jam bisa selesai ujian tuh udah cukup banget gitu loh. Kayak gitu. Mungkin sih kalau gua untuk tips dannya ya bermain di hal-hal yang berbau pattern lah. Mungkin ya, ini gue nggak tahu, ini pribadi aja sih. Di Nirmana 2D atau di Nirmana 3D. Pak Ketut mungkin tips and trick Pak Ketut. Kalau saya sih ada beberapa gini, biasanya kita jeda. Kita kasih jeda, kita kasih game. Biasanya ya kalau dia mungkin dia terlalu tegang mikirin topiknya atau ekspektasinya yang terlalu tinggi, kita ada sedikit dia bermain yang lain. Mungkin ada tips saya sih, kita ajak bermain ya. Misalnya kita bermain, kan dulu saya pernah workshop dikasih beberapa inilah contoh bagaimana membuat situasi belajar yang lebih menyenangkan kalau kita ada artis blog atau apa. Misalnya kita kasih game, kita masukin figurin-figurin, benda-benda figur kecil-kecil ke dalam amplop yang tidak terlihat. Dia suruh meraba itu, kemudian menggambarkannya dengan visual. Jadi dia dengan mentransfer apa yang diraba kemudian digambar. Cara-cara seperti itu. Atau mungkin blind drawing yang lebih fun atau apa. Nanti intinya buat mereka melupakan dulu pekerjaannya dengan bergembira. Setelah itu baru kembali kita ingatkan lagi, mungkin sudah di-refresh begitu, bisa muncul ide-idenya dan mau semangatnya. Saya sih biasanya melakukan dengan itu. Atau biasanya saya juga adakan trip. Kalau udah anak-anak bosan gini, saya juga mengajukan, biasa tripnya tidak saya plan dari awal, tapi dalam momen tertentu, anak ini saya ajak trip. Menunggu ada exhibition atau apa di luar, itu kita manfaatkan untuk membuat anak-anak senang. Kalau udah ada trip, kita umumkan minggu depan atau 1 bulan lagi trip, mereka sudah senang. Dengan harapan kita juga deal-dealan, kamu serius kerja, saya akan bisa arrange trip keluar, bisa dengan melihat pameran seperti itu. Intinya refresh dia, lupakan sebentar, kemudian balik lagi dengan kita ekspektasi kita ke mereka, seperti itu.
Terima kasih. Oh iya, nambahin nih. Ya, silakan. Iya, karena Pak Ketut nyebut trip, iya benar, di sekolah kami juga itu anak grade 9, pokoknya IGCSE dan IB. Itu setiap tahun itu kita ngadain art camp namanya. 1 minggu itu kita pergi kemana, kita pernah ke Bali waktu itu, sama salah tempat karena waktu itu Impro-nya, TIC-nya orang luar, dia nggak tahu main internet aja, lewat internet temunya ternyata bekasnya guruji seorang bule yang tinggal di Bali, jadi nggak dapat value Balinya gitu. Nah tahun berikutnya yang PIC-in itu ke Jogja ketemu dengan artis-artis lokalnya, dan itu benar-benar ngebangun kayak nge-refresh mereka, ngasih mereka ide, ngasih mereka semangat baru. Oh iya ternyata bisa ya, ada ya art yang kayak gini ya, karya yang seperti ini yang pada saat itu memang kontemporer atau lagi boomingnya, kita ajak ke artis-artis lokal yang aneh, yang mainstream gitu. Jadi yang nggak mainstream, jadi yang memang benar-benar di artis belum terkenal, dia bisa berhubungan langsung sama artis, dia bisa tanya jawab, belajar langsung, ada workshop, dan ya itu benar memberikan refresh ke mereka, dan balik dari situ hasilnya lumayan, setidaknya mereka semangat gitu, walaupun skillnya juga gitu-gitu aja misalnya, setidaknya mereka semangat. Dan selama seminggu itu kita mengerjakan artworks, ada hasilnya kita bawa pulang, kita pajang. Dan kalau saya selalu bilang, ini mungkin berhubungan juga sama yang silabus baru ini ya, yang coursework ya. Saya selalu memulai coursework saya itu kelas 9 semester 2. Itu saya udah mulai. Kenapa bisa bilang begitu? Karena saya mau mereka setidaknya nemuin tema mereka dulu. Pilih tema, dan setiap project yang saya kerjakan, misalnya minggu depan kita projectnya printmaking. Nah, ideas-nya itu harus diambil dari tema mereka, dijadikan dari big theme, di branch out sama mereka, jadikan tema-tema kecil, konsepnya diperjelas, diperkuat. Nah, itu dijadikan karya misalnya untuk printmaking, dan berikutnya misalnya 3D, patung, clay, dan segala macam, harus dari tema yang udah mereka tentukan itu gitu. Dan ketika mereka tadi diajak ke trip kemanapun dia belajar gitu, tema itu harus selalu dibawa sama mereka, dan itu akan dijadikan karyanya mereka. Jadi misalnya mereka berguru sama keramik, seniman keramik, mereka harus diminta bikin karya kan. Ya bagaimana caranya tema tersebut itu bisa diolah jadi sebuah karya keramik dari si seniman lokalnya itu langsung seperti itu, dan itu sangat membantu sih menurut saya. Oke. Saya boleh tambahin juga nggak? Ya silakan. Jadi tadi pertanyaannya Pak Luki itu kan banyak anak yang stuck dalam exploring dan creativity. Kalau saya sendiri, jadi dari kelas 9, murid-murid saya itu kan mereka kan preparation untuk IGCSE kan di kelas 10. Jadi kalau saya itu tuh 1 semester pertama itu tuh saya ajarin teknik dulu. Mereka semua harus belajar pencil, charcoal, pen, watercolor, pokoknya segala medium mereka cobain. Nanti di semester 2, mereka saya kasih tugas-tugas yang berhubungan dengan creativity. Jadi misalnya suruh bikin ilustrasi dengan menentukan 5W1H dari suatu tema. Terus mungkin mereka disuruh bikin desain karakter berdasarkan binatang. Jadi misalnya saya kasih pilihan ada buaya, ada elang, ada anjing, Doberman. Terus mereka harus bisa ambil ciri-ciri dari binatang itu dan dijadikan desain karakter. Atau juga misalnya mereka suruh bikin desain baju dari inspired by food, misalnya dari kue atau dari buah-buahan. Jadi saya memang mengalokasikan waktu untuk murid-murid saya belajar teknik dulu, habis itu kreativitasnya dieksplor, jadi sehingga nanti pas di kelas 10 mereka udah siap untuk exploring tema-tema dari question paper-nya, baik itu yang observation maupun yang interpretatif gitu. Sama ini juga sih kalau soal trip, saya juga setuju banget. Sayangnya sekarang kan lagi pandemi, jadi kemarin saya tuh sempat ajak murid-murid saya lihat virtual exhibition. Jadi Art Jakarta itu kan mereka lagi mengadakan pameran virtual. Jadi kemarin saya ke websitenya dan saya share screen.
murid-murid saya lihat karya-karya yang ada di situ, saya zoom in, saya kasih lihat detail-detailnya, saya jelasin senimannya siapa, dan mereka terinspirasi untuk membuat karya mereka sendiri habis itu. Jadi walaupun kita sekarang dalam situasi pandemi, masih banyak virtual exhibition yang bisa kita kasih lihat ke murid-murid juga. Itu aja sih. Asik. Makasih Asrini, makasih semuanya. Ini kita tinggal 3 menit lagi menjelang jam 9. Emang seru selalunya, pertama-tama kita malah sampai jam 10 ya Mas B. Oke. Jadi sekarang kita mau, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, Mas B mau bicara tentang sesuatu. Monggo Mas B, waktu dan tempat. Ya, makasih. Makasih semuanya. Gila, ini kalau kita lanjut 1 jam lagi kayaknya bakalan tambah panas lagi nih. Ini aja virtual ya. Gimana kalau kita ketemuan beneran gitu ya? Pasti ngopi sama api unggun pasti semalaman. Artinya ini memang semuanya haus akan forum kayak gini ya. Artinya inilah kenapa kita bikin Art Teacher Indo Forum ini menjadi penting banget. Artinya ini semua dari kita untuk kita dan oleh kita. Tadi saya udah share di chat itu lagi Google foldernya. Jadi ini Pak Ketut, Ardiles, sama tadi Pak Benny juga sudah sharing. Jadi nanti bisa langsung di download aja dari situ. Jadi sangat bermanfaat. Artinya ini juga saya mau sharing juga tentang Google folder, Google Spreadsheet-nya. Google Doc-nya yang saya share juga. Jadi buat yang teman-teman yang belum ngisi member datanya bisa di sini bisa ditaruh ya. Artinya ini untuk kita juga. Jadi mungkin dipergunakan sebaik-baiknya. Masukkan di sini. Jadi nanti kita bisa share broadcast infonya. Kemudian nah untuk ada kalau teman-teman yang mau sukarela untuk mau sharing, mau bikin kayak meet up malam ini, mau topik apa, bisa tuliskan topik apa yang berkenan untuk share, kira-kira kapan. Ini yang warna biru ini yang sudah kita lakukan, ini udah meet up ketiga, ya. Ini udah meet up ketiga, benar. Ini sudah 3, dan yang kuning ini yang belum, tapi karena banyak, jadi kita coba bikin kalender sementara ini, mungkin kira-kira ini kurang lebih sebulan sekali ya. Jadi kemarin sih saya coba main tembak aja nih siapa aja yang bakalan bisa setidaknya dari yang kemarin ada di grup. Nanti kalau mau ada silakan di bawahnya diisi. Untuk berikutnya nih kemarin saya tembak aja moderatornya Mbak Ayu Fadira, terus Guntur presenternya. Ini mungkin malam ini nggak ada Guntur. Kalau saya sih pengennya Guntur sharing soal gimana seorang art teacher juga bisa aktif berpameran. Nah, karena Guntur itu ininya banget sumber terpercaya sekali dia. Sayangnya nggak ada, nanti coba diingetin di grup WA-nya Mbak Ayu Fadira, tolong di koordinasi dengan Guntur, nanti pakai platformnya apa nanti diobrolin juga. Mau sharing sama ada teman lain yang mau ikut kolaborasi sama Guntur untuk sharing seperti malam ini Pak Ketut sama Ardiles, silakan. Jadi again ini juga saya nembak aja, kalau ada yang mau tukar-tukeran terserah. Setidaknya kalau bisa kita coba rutin, karena kalau kita rutin tadi di grup WA bisa juga kita bikin mau bikin channel YouTube. Ini mau di-share di YouTube, boleh. Cuma ini kan masalahnya 2 jam nonton di YouTube, enak nggak nonton di YouTube. Tapi apapun itu sebenarnya ini tergantung dari kita semua. Kalau ada yang mau ngambil ownership untuk adminnya, sebenarnya kan Mbak Endang kayaknya sudah sangat bersemangat moderator berapa kali, jadi yang lainnya boleh gantian. Jadi semuanya memang dari kita, jadi silakan berpartisipasi semuanya untuk kita. Kemarin juga ide sebelumnya kita bisa pameran bareng, nggak tahu gimana caranya dengan kondisi seperti ini, tapi setidaknya saya percaya guru-guru kita, apalagi ini guru-guru Indonesia, sangat kreatif, sangat punya banyak passion, pasti kita bisa menghasilkan sesuatu dari kumpul-kumpul seperti ini.
Demikian Mbak Rina, terima kasih malam ini, makasih Pak Ketut, makasih Pak Ardiles, semangat semuanya. Ya, oke, terima kasih atas kehadirannya buat semua, makasih Mabey, makasih Pak Ardiles dan Pak Ketut, dan semua yang sudah kontribusi malam ini. Saya rasa kita udah cukupkan sampai di sini dulu, kalau nggak sampai besok pagi ini ngobrolnya. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga sharing-sharing malam ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas kehadirannya. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye. Have a good weekend, everyone. Thank you. Main biola, Les. Thank you. Biola. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Thank you. Besok ya, besok ya. Terima kasih sudah hadir. Tahun Thank you besok ya. Thank. Yo, dadah. Jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Jul, ngajar juga Jul. Halo, yo. Hai. Ngajar juga lo. Oh, SPH ya? Masih boleh temu tangan, ini saya masih. Ya, gue di Kemang. Benang besok ya, Benang. Yes, aku Kenapa? tunggu. Aku tunggu. Di Kemang Village. Oh ya, udah bilang. Oke. Oke deh. Ya, oke. Oke ya. Bye. Terima kasih Mbak Enang. Sama-sama. Makasih sudah hadir. Makasih Mistika. Terima kasih.